Shalom Bapak Ibu dimanapun saat ini sedang berada. Saya mengucap syukur kita sama-sama dapat bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Saya percaya saudara diberkati dan saya juga berharap supaya saudara juga mengirimkan link ini. Sambil berjalan saudara bisa mengirimkan link ini kepada orang-orang yang kita kasihi supaya mereka dapat bersama-sama bersaat teduh. Bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita mendapatkan pewahyuan yang baru di dalam Tuhan. Sebelum kita memulainya, mari kita datang kepada Tuhan menaikkan doa kita. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, anugerah yang Kau berikan. Bahkan ketika kami masih berdosa, Kau menunjukkan kebaikan-Mu supaya kami senantiasa mendekat kepada Engkau, berharap kepada Engkau, percaya kepada Engkau bahwa tidak ada tempat yang lebih baik selain datang kepada Tuhan. Karena di sanalah kami mendapatkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut hari ini dengan berkat yang baru. Kami sambut hari ini dengan kekuatan yang baru. Terima kasih firman Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian bertahta di hatiku. Sama-sama kita katakan lagu ini. berkata
karena dirimu dan kemuliaan-Mu. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertandai. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu. Semua anugerah-Mu itu baik. Semua anugerah-Mu itu sungguh ajaib. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau lebih daripada segalanya Tuhan. Bahkan Kau lebih daripada hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. mari kita nyanyikan lagu itu dari awal. Katakan bersama-sama. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai Yang mengalir di hati. penyembahanku, yang mengalir di hatiku, Sekali lagi katakan, yang mengalir, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku. yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian karena Kau baik. Kami menaikkan pujian karena Kau layak untuk diagungkan. Kami menaikkan pujian karena Kau adalah Allah
yang lebih tinggi daripada segalanya. Tidak ada yang dapat menakutkan kami karena kami tahu Allah ada di pihak kami. Siapa yang dapat menjadi lawan kami? Terima kasih Tuhan. Ketika kami meninggikan Engkau, kami tahu Kau Allah yang berperang bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Dimanapun saat ini saudara berada, saya percaya sekali kita akan sangat diberkati dengan firman Tuhan yang akan diberikan. Saya percaya sekali kebenaran firman Tuhan ini akan membukakan pikiran kita sehingga kita merdeka dari cara pola pikir yang lama. Hari ini saya mau share tentang kesembuhan. Tuhan mau saudara dan saya sembuh. Tuhan mau saudara dan saya sehat. Saat ini saudara yang sakit sudah bertahun-tahun. Saudara yang sudah divonis dokter stadium 3, stadium lanjut. Saya mau berkata kepada engkau bahwa firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mungkin saudara berpikir bahwa saya sakit karena ini adalah kehendak Tuhan. Saya sakit karena ini adalah akibat dari dosa yang saya lakukan. Maka saya sekarang merasakan sakitnya. Ini adalah pemahaman yang sama sekali tidak benar. Tuhan tidak pernah memberikan sakit bagi anak-anaknya. Karena dia adalah Jehovah Rafa, dia adalah kesembuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 23 dan 24. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dibawalah kepadanya semua orang buruk kepadanya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, kerasukan, sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Lihat saudara, jikalau saat pada masa 2000 tahun yang lalu Yesus menyembuhkan, maka di saat sekarang pun Yesus melakukan hal yang sama. Tuhan tidak mau satu orang pun sakit. Tahukah saudara bahwa Yesus membenci penyakit sama seperti dia membenci dosa? Penyakit adalah akibat dari dosa. Penyakit itu adalah kutuk akibat dari dosa. Dikatakan dalam Ulangan 28. Barang siapa tidak setia mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya, ayat 15 sampai ayat 40 sekian, 46, maka kutuk ini akan mencapai engkau. Salah satunya adalah soal sakit penyakit. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit ketika Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi setelah mereka jatuh di dalam dosa, akibat dosa, maka timbullah sakit. Melalui kematian Kristus di kayu salib, dia menganugerahkan kesembuhan bagi saudara. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tapi sebelum terjadi kesembuhan, apa yang dilakukan Yesus? Ayat 24a, dia menyucikan kita dari segala dosa kita. Karena masih ingat, sakit adalah akibat kutuk dari dosa. Tuhan bereskan dosanya, dia tebus kita. Dia bayar semua dosa kita. Dia tanggung semua dosa kita. Lalu akibatnya dosa, akibat dosa adalah sakit penyakit. Saudara dan saya dibebaskan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jangan-jangan Bapa di surga gak mau saya sembuh. Dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus memang menyembuhkan, tapi sekarang dia menyembuhkan gak? Kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan 2000 tahun yang lalu? Karena Yesus bilang begini dalam Yohanes 5:19. Jawab Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu daripada dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Jadi Yesus menyembuhkan karena Bapa menyembuhkan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak sampai sekarang. Jadi sampai sekarang Tuhan masih menyembuhkan. Tapi kesembuhan itu sudah diberikan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Efesus 1 ayat 3 firman Tuhan katakan segala berkat rohani di dalam surga telah diberikan kepada kita. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan segala berkat rohani dalam surga.
Jadi Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani. Termasuk di situ apa? Keselamatan. Termasuk apa? Kesembuhan. Jadi kalau hari ini saudara datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan tolong sembuhkan saya. Itu doa yang salah. Doa yang benar adalah kamu menerima kesembuhan itu dengan berkata, aku percaya. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Kamu tidak datang lagi dengan meminta-minta kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan sembuhkanlah aku. Tapi sebagian kita mungkin ada yang berkata bahwa, bukankah ada ayat firman Tuhan yang berkata, mintalah maka akan diberikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Jadi Tuhan yang berkata, mintalah, mintalah. Lihat saudara, Tuhan sudah mengaruniakannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Bagian saudara dan saya sekarang adalah menerimanya. Firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Apa itu? Kasih karunia Tuhan. Keselamatan, berkat, kelimpahan. Sudah diberikan. Sudah disediakan kata firman Tuhan. Kalau sudah disediakan bagian saudara dan saya tinggal ngapain? Mengambilnya. Roma 5 ayat 2. Kasih karunia itu hanya bisa diakses oleh iman. Saya mengajarkan doa praktis kepada saudara. Jikalau saat ini kamu sakit, maka ambillah langkah iman yang luar biasa. Bagaimana caranya? Roma 5 ayat 2, kasih karunia hanya bisa diambil oleh iman. Apa yang harus kita lakukan? Perhatikan baik-baik. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan begini, dengan hati orang percaya dia dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dia diselamatkan. Jadi lihat, iman dan perkataan mulut itu selalu bekerja bersama-sama. Hati yang percaya selalu bekerja bersama-sama dengan ucapan mulut kita. Saudara gak mungkin bilang, aku percaya tapi mulutnya mengeluh. Aku percaya tapi saudara bilang, tapi bagaimana ya? Dokter bilang ini sudah parah. Bagaimana ya? Katanya obatnya tidak ada. Hei, firman Tuhan berkata, semua sakit penyakit sudah dibayar di kayu salib. Apapun namanya sudah dibayar di kayu salib. Bagian saudara adalah tinggal percaya saja. Kalau kamu percaya, dengan hati percaya, kita dibenarkan. Dengan mulut mengaku, kita diselamatkan. Hati saudara bekerja bersama-sama dengan mulutmu. Maka kata firman Tuhan, Markus 11, barang siapa berkata kepada gunung ini. Gunung adalah lambang dari masalah. Gunung adalah lambang dari sakit penyakit. Markus 11 ayat 23. Firman Tuhan katakan apa? Barang siapa berkata. Ngomong sama sakitmu. Perintahkan terlempar sampai ke laut. Perintahkan sakitnya keluar. Rasa sakitnya hilang. Lalu ngapain? Asal tidak bimbang hatinya. Ketika ngomong jangan bimbang dong. Amin, aku percaya. Ketika kamu merasakan sakitnya, teguhkan hatimu dengan berkata, aku percaya, sudah sembuh. Ketika benjolannya masih ada, kamu lihat masih ada, belum kempes, belum hilang. Padahal kamu tadi sudah mengusirnya, apa yang kamu lakukan? Ucapkan lagi, aku percaya. Filipi 4 ayat 6 firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Jadi ketika kamu khawatir, melihat sakitnya masih ada, melihat gejalanya masih ada, benjolannya masih ada. Ketika diperiksa di dokter masih ada. Firman Tuhan katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir. Naikkanlah doa dan permohonanmu. Nah, bentuk permohonannya seperti apa? Bukan permohonan yang Tuhan sembuhkanlah, Tuhan tolonglah. Bukan. Tapi permohonan yang dengan ucapan syukur. Kenapa mengucap syukur? Atau berterima kasih, give thanks dalam bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikannya 2000 tahun yang lalu. Kita berterima kasih karena kita sudah menerima. Sepakat nggak dengan saya? Jadi kalau saudara sudah menerimanya, kapan diberikan? 2000 tahun yang lalu melalui apa? Kematian Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata ketika dia mati di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Dia sudah selesai membayar semua sakit penyakitmu. Supaya saat ini saudara dan saya hidup dalam kesembuhan. Mari bersama-sama dengan saya. Ucapkan kesembuhanmu. Perintahkan sakitnya pergi. Katakan kepada tubuhmu,
engkau sehat. Mulailah merenungkan firman Tuhan itu supaya iman saudara terus bekerja. Maka kita akan melihat kuasa manifestasi kesembuhan itu terjadi di dalam tubuh kita. Saudara pasti melihat firman Tuhan yang berkata, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah gagal. Kamu dan saya layak untuk sehat. Kamu dan saya layak untuk sembuh dari segala sakit penyakit. Karena Yesus sudah menyembuhkan engkau 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Bagianmu saat ini adalah menerimanya dengan iman. Mengucapkannya dengan mulutmu. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah kesembuhan yang sempurna. Jika saudara saat ini sedang sakit, teduhkan hatimu. Ikuti doa saya. Pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, aku percaya Kau sudah mati bagiku. Kau sudah menebus dosaku. Dan sudah membayar lunas semua kutuk sakit penyakit. Supaya hari ini aku hidup dalam kesembuhan yang sempurna. Pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Saat ini aku perintahkan semua sakit penyakit pergi, tinggalkan tubuh ini. Di semua area yang saat ini sedang dipegang. Aku berkata kepadamu sakit, enyah kau dari tubuh ini. Aku berkata kepadamu tubuh, jadilah sembuh, jadilah sehat. Semua sakit penyakit pergi tinggalkan tubuh ini. Dan kau tubuh, semua sel, semua organ yang rusak saat ini juga ditenun kembali, sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami terima kesembuhan yang sempurna atas mata, atas tubuh, atas jantung, ginjal, paru-paru kami, kaki kami, semuanya sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kesembuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami terima kesembuhan-Mu, kami terima kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, takkan pernah kami bawa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan dengan lembut, takkan pernah kami bawa, takkan pernah. Pernah ku Kami menerima kesembuhan yang sempurna atas tubuh kami. selain Kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Kami percaya sampai benjolannya hilang. Kami percaya sampai semua simptomnya, gejalanya hilang. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kesembuhan itu sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Sampai termanifestasi sempurna atas tubuh kami. Terima kasih Tuhan. korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yang mengalir. Yang mengalir di hatiku, Yang mengalir. yang
Kami sambut hari ini dengan kemenangan. Kami sambut hari ini dengan pengharapan yang baru. Karena di dalam Kristus kami layak untuk sehat. Bukan karena kami baik, tapi karena kematian Kristus sudah membayar semua sakit penyakit kami lunas di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Program Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Bagi setiap saudara yang diberkati dan mau memberkati, jadi berkat bagi banyak orang. Kirimkan link khotbah ini, saat teduh ini, kepada orang-orang yang saudara kasih sebanyak mungkin. Jadilah pemberita Injil bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus di hari Selasa dan di hari Kamis jam 6 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.